Jadi supaya MUI itu tidak melampaui kekuasaan negara, Hmm. caranya gimana? Pusat kekuatannya dilemahkan. Jadi pusat kekuatannya itu dipreteli. Nah, cuman ini celakanya gini loh. Saya takutnya Hamas-Hamas yang ada di sana itu nanti mencari apa namanya mencari surganya di Indonesia. Tanya satu lagi tadi tulang soal Intel bisa dipakai sama perorangan atau swasta nggak tulang? Sekelompok orang. Ya Itu aja boleh. sih tulang. Sekarang kan begini, ada intel yang intelijen yang bersifat rahasia, ada yang bersifat informasi. Ya, kalau intelijen yang bersifat rahasia ya nggak boleh. Tapi kalau intelijen yang berupa informasi ya boleh. Karena kewajiban pemerintah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Nah, seperti si Dharma Parengkun itu betul. Dia menyampaikan informasi, ya, menyampaikan informasi. Seharusnya yang menyampaikan informasi apa? Oh, kita seperti menghadapi COVID kemarin, kita kan terlambat mendapat informasinya. Terlambat informasinya. Akhirnya kelabakan. Udah itu tidak mengantisipasi lagi. Hmm. Itulah. Jadi boleh. Tapi bukan berarti dia menggunakan intelijennya militer. Dia harus punya intelijen sendiri. Semua lembaga harus punya intelijen sendiri. Saya umpamanya pengusaha maskapai. Boleh saya tanya, daerah mana yang rawan kalau saya ngirim barang ya? Daerah mana? Jalur mana yang harus saya lalui? Ya, itu sudah jelas. Ya, saya kira sampai disitulah dulu jawaban saya, responnya. Ada lagi udah jam 23.24 ini. Ya, Siap Shalom, tulang mau lihat Pak, tulang. Pak Tobing, Shalom. Hmm. Ya, Bu Ellen, Boleh ya? silakan. Ya, Terakhir Oh, mungkin ya, boleh. Tenang Pak udah Tobing, malam. fansnya banyak. Kali ini semua yang pro Pak Tobing. Nah, hari ini pada keluar semua ini. Lanjut Bu Ellen. ya, Bukan pro kebenaran, bukan pro Pak Tobing lah. Saya nggak perlu di pro-pro. Saya ya, negarawan, saya tidak perlu populer. Itu saja. Jadi pro kebenaran. Jadi kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jadi kebenaran itu yang harus kita apa? Kita sampaikan yang benar. Jangan menyampaikan yang salah. Jangan sampai menyesatkan gitu loh. Saya menyampaikan sesuatu itu pasti ada referensinya. Bantahlah referensi saya. Itu yang kita pelajari, ya kan? Sebagai pengetahuan itu. Sebagai kegiatan bagaimana? Sebagai organisasi bagaimana? Sayang saya nggak bisa paparkan ya karena apa namanya saya tidak di ruang kerja ini. Saya di kamar tidur. Oke lah. iya. Ya apalagi Bu Ellen, silakan. Kemarin ini saya Jangan ada takut. kemarin ini saya ada lihat video Pak Tobing, eh, Hmm, mungkin hari apa ya, Senin atau apa, seperti kasih seminar gitu ya. Saya baru setengahnya ngeliat gitu ya, dengan siapa gitu, tapi belum tuntas sih saya gitu. Tentang ada judulnya kebangsaan gitu ya. Ini bagus juga hmm, itu. Nah, cuman saya belum lanjut gitu loh. Terus hmm, yang kedua nih, Pak Tobingnya, hmm, memang waktu ada Pak Ponto itu saya sempat tanya di forum ini ya, gitu, minggu lalu ya, apakah Mossad sudah ada di Indonesia? Saya tanya kan, karena saya kepengen tahu gitu kan. hmm, Eh, oh, Mossad ada di mana-mana katanya gitu. hmm, Tadi kan Pak Tobing sudah paparkan ya, gitu. Itu. Terus yang ketiga, MUI. Kan tadi Pak Tobing bilang, ya memang sudah tertulis bahwa antikris harus ada gitu. Kan tadi pertanyaan Pak Urang ya, apakah radikal ini tidak bisa dibasmi gitu ya, gitu. Terus Pak Tobing kan tadi bilang
memang sudah tertulis dan sudah seharusnya bahwa antikris itu harus ada. Tapi kan Pastor Paul kan bilang tidak sekarang gitu loh. Tidak dalam 5-10 tahun gitu loh. Karena Hamasnya sudah kalah gitu loh. Itu bagaimana Pak Tommy? Terus sekarang saya perhatikan ya, Muinya ini tambah galak ya. Tambah galak. Kenapa? Mungkin banyak yang udah benci, banyak yang terbuka matanya bahwa mereka itu tidak banyak yang disukai gitu loh ya. Tidak banyak yang suka sama Mui itu, kecuali yang kadrun-kadrun gitu ya gitu. Tambah tambah galaknya kenapa? Mereka ada 2 kali berbicara bahwa ketuanya ya, ketua Muinya ya, yang hari ini aja ada bilang begini, menyatakan salam berbagai aliran agama itu tidak, maksudnya apa ya tadi ya? Saya sekilas sih tadi. Maksudnya Haram. tuh bukan bukan haram, mungkin haram kali ya gitu, cuman nggak saklek haram gitu. Eh, Tidak toleransi katanya gitu. Jadi kan kan kalau apa, ketua partai atau siapa pejabat mau pidato itu kan mereka selalu bilang Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Shalom, ada Assalamualaikum ada gitu kan. Jadi dia bilang itu ucapan salam dalam berbagai agama itu tidak toleransi. Saya tidak ini ya. Yang pertamanya lagi ada tentang Mui ini ya. Dia baru mengeluarkan pernyataan dalam seminggu ini ada 2, dan itu ini juga gitu loh. Seharusnya nggak perlu komentar, nggak penting gitu loh dikomentarin. Yang penting-penting diem gitu loh. Itu aja sih Pak. Sebenarnya saya mau ada titipan pesan, tapi minggu depan saja Pak ya. Baiklah, jadi ucapan salam itu sekarang makin makin banyak gitu loh. Seolah tuntutan dari masing-masing agama kan. Mengapa orang Islam aja yang boleh menyampaikan Assalamualaikum? Ya kan? Makanya dari agama Islam Assalamualaikum. Dari agama Kristen Salam sama Katolik. Dari agama budaya Namo Buddhaya. Dari Hindu Om Swastiastu. Dari Konghucu salam kebajikan. Dari aliran kepercayaan tambah lagi Rahayu. Jadi seolah-olah menuntut haknya. Ya, ini tidak diatur di dalam undang-undang, tidak diatur di dalam apa ya, di dalam undang-undang atau di dalam Perpres. Ya. Kalau sebenarnya cukuplah salam damai sejahtera kalau artinya sama. Ya kan? Salam damai sejahtera artinya sama. Tapi itu bisa dilarang sama MUI nggak? Karena dia tidak menganut paham Pancasila. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu kan boleh. Bahasanya konsep ketuhanannya beda-beda. Iya. Tuhannya berbeda. Konsep ketuhanannya berbeda. Kitab sucinya berbeda. Bahasanya berbeda. Ya harus dihargai lah harusnya. Karena memang MUI nggak menghargai ya memang salah. Dia mau bikin negara sendiri di atas negara ini. Dia meniru meniru Iran lah. Pengen MUI itu jadi supreme di negara ini. Yang nggak bisa. Di mana dia mau bikin gitu? Paling di Jakarta. Kan? Kalau ke Kalimantan bisa? Nggak bisa. Budaya Kalimantan lain. Kalau dipaksakan gitu dipenggal kepalanya. Mana ke Kalimantan sana bikin? Karena budaya orang Dayak begitu. Ya kan? Jadi lain-lain lah. Bayangin Madura coba perang. Kan dulu itu Madura sama Dayak itu di Kalimantan kan perang budaya. Perang budaya. Jadi aspek kehidupan itu, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, itu Pancagatra namanya. Dan itu merupakan satu apa? Satu doktrin yang diajarkan kepada bangsa Indonesia. Nggak bisa. Saya berkali-kali ngomong tidak satu
agama manapun yang bisa mempersatukan Indonesia kecuali Pancasila. Agama bukan perekat, bukan. Bukan perekat bangsa Indonesia. Agama mana yang menjadi perekat? Nggak bisa, bukan alat pemersatu. Ya memang emangnya yang ada di MUI itu sudah negarawan. Kan sudah saya bilang, dia bukan negarawan. Dia agamawan. Tolong dibedakan agamawan sama negarawan. Yang diperlukan rakyat ini membutuhkan negarawan, tapi dengan kepemimpinan sejati, bukan negarawan dengan kepemimpinan manipulasi. Coba lihat aja lah, kita kan dimanipulasi aja semua. Janji kampanye sih bagus, tapi apakah bisa ditepati? Ini pertanyaannya, bisa iya, bisa tidak. Berapa persen? Berapa yang tidak? Nah ini memang panjang ceritanya. Marilah kita berpikir ya, pakai logika, pakai abstraksi, pakai sublimasi. Saya bilang saya 3 ilmu itu aja yang saya pakai. Menganalisa sesuatu itu. Ya, ada abstraksi, ada sublimasi, ada logika. Logikanya gimana mau menata negara ini kalau dengan agamawan? Tidak bisa. Makanya yang diperlukan negarawan. Tapi ingatlah, Tuhan tidak membiarkan ya umatnya ini celaka. Enggak. Rancangannya kan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan Ya. kecelakaan. Tapi manusia membuat celaka, kok kita takut mati? Enggak takut lah. Jangan takut mati. Karena sudah ada firman-Nya. Kenapa takut mati? Kita pasti mati kok. Cepat atau lambat kan begitu. Entah Iya. kapanpun sudah diatur. Kalau saya punya keyakinan, itulah makanya perlu keyakinan itu, conviction, belief system. Ya kalau belief kita ini keyakinannya itu sudah Pancasila, ya janganlah. Kalau urusan keyakinan antara kita dengan Tuhan, ya urusan pribadi masing-masing lah. Apa yakin orang-orangmu itu pasti masuk surga? Siapa yang bilang? Mana buktinya? Mana buktinya? Nggak ada. Kita tunggu aja lah nanti pasti. Nggak mungkin. Mana Tuhan yang benar? Nanti itu akan ketahuan siapakah yang benar. Gitu aja lah. Oke, terima kasih Jadi Pak Tobing. kita nggak usah takut. Saya nggak takut lah. Nggak takut. Mau apapun. Orang kita udah pasti diberikan kehidupan yang kekal kok. Ngapain? Ya kan? Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun kau sudah mati, Tuhan bilang begitu. Ya kan? Tetapi kau hidup, ya kan? Itu aja. Udah, masa nggak yakin? Oh, firman Tuhan itu Tuhan sendiri kok. Ya kan? Firman itu juga bersama-sama Tuhan. Udahlah. Ini saya lihat yang bantai kita tuh antikristus tuh banyak sekali ya. Doditan, siapa lagi? Si Juma, siapa lagi? Waduh, ngomongnya nggak benar. Saya lagi menyelidiki juga itu. Dia tunjukkan dari Alkitabnya. Katanya Tuhan Yesus disalib di pohon katanya. Ada di kitab Rasul. Entah nggak tahu yang mana itu. Nanti saya cek juga itu. Tapi udahlah, itu urusan mereka itulah ya. Yang mau cari popularitas. Kalau saya nggak mau tahu aku itu. Oke, Bu Ellen bisa terjawab ya? Ya, terima kasih Ya, Pak nanti Tobing. lihat aja lah. Kalau semua orang yang melanggar prinsip, pasti nanti suatu saat dia pasti akan menerima resikonya sendiri. Karena prinsip Oh, jangan dilanggar. Pak, Jangan satu dipaksa. lagi nih Pak. Pak Tobing, satu lagi maaf nih Pak. Kan Ya. kan tadi Pak Tobing cerita di awal ya bahwa Hmm, Presiden RI 1 itu kan hmm, dibelikan pesawat Puma dari Kanada ya Pak. Gitu. hmm. Bukan pesawat yang seperti Presiden Iran ya. 212 ya Pak. Gitu. Ya enggak lah. Iya, iya. Wah, presnya ini pesawatnya apa, Pak? Apa 212 atau ikut nebeng dengan RI 1 Pak? Apa Ya punya pastilah. pribadi? Presiden sama wakil presiden itu fasilitasnya sama. Oh, saya pikir Sama. dua satu Satpam dua Pak. Iya. sama. Kan beda Sama. dong, Pak, pangkatnya, Pak. Kalau RI 1 kan paling tinggi.
Puma itu pantas, layak gitu keamanannya Iya, gitu. tapi presiden sama wakil presiden itu biasanya satu kota. Oh, oke. Nah, cuman terjadi perbedaan ideologi ya biasa saja. Ya kan? Oke, Pak. Apa Makasih. yakin Bu Ellen eh, orang MUI itu semua Pancasilais? Enggak, Tidak. itulah Pancasilanya ada sendiri. Iya, mereka kan ingin mengganti ideologi. Ya itulah ideologinya bukan Pancasila, khilafah, Iya, apalagi. iya. Ingin Oh, mengganti dari Pancasila menjadi khilafah dan tidak mengakui Pancasila. iya, Sebenarnya kalau udah begitu kan bisa dibilang itu makar ya, Pak, berkhianat ya. ya iyalah pengkhianat konstitusi. Iya itu. Pengkhianat konstitusi kalau di luar negeri negara orang yang tegas pasti udah dipenggal kepalanya. Oh iya. Kalau menurut Pak Tobing, Hmm. presiden yang nanti, yang baru, beranikah untuk membubarkan MUI atau apa mengkerdilkan kekuasaannya gitu, sehingga dia tidak macam-macam. Karena apa? Saya pernah dengar Pak dalam bulan April mungkin ya, bahwa Pak Hmm. Prabowo ini ada bilang eh, istilahnya setengah mengancam gitu ya. Jadi depan kalimat depannya apa saya lupa tuh ya. Intinya begini, jangan mengganggu. Itu keluar Ya, dari mulut Pak Prabowo sendiri. Artinya apa? Yang enggak bergabung, yang ada di luar sana gitu ya, jangan coba-coba mengganggu. Seperti itu, Pak. Nah, cuman ya. halus ya, belum karena dia belum berkuasa, belum resmi RI 1 gitu. Tapi nanti kalau sudah RI 1 saya percaya gitu. Gebrakannya kita tunggu saja gitu. Saya yakin, Pak. Jadi Dikerdilkan begitu. itu, Pak. Jadi begini, kalau militer itu berpikirnya gini. Jadi supaya MUI itu tidak melampaui kekuasaan negara, Hmm. caranya gimana? Pusat kekuatannya dilemahkan. Pertama apa? Kebebasan dia bermanuver. Ya. Selama ini kan dia bebas bermanuver di mana-mana. Di Oh, sangat masalah bebas. iya, itu. Jadi kebebasan manuvernya dikurangi. Dan ini sudah mulai kan oleh Menteri Agama sudah mulai dipreteli lah. Contohnya seperti apa namanya seperti sertifikat halal dan haram sudah bukan dia lagi kan, Hmm. sudah Kementerian Agama. Jadi dipreteli pusat kekuatannya Ya, itu. ya. Istilahnya Ah, dipreteli, ya, ya. ya. Jadi Atau dia biar dikebiri lemah. gitu. Atau Iya, dikebiri biar lemah istilahnya, Pak ya. sendiri. Ya, Hmm. jadi caranya kalau saya orang intelijen, jadi saya pagar, saya hambat dia. Ya, saya hambat dia. Itulah caranya. Pertama, kebebasan bermanuver. Contoh aja lah, Pak Paul Jang di Belanda sana sih enak dia bebas bermanuver. Kalau saya bisa bebas bermanuver seperti ini. Salah ngomong aja saya kena undang-undang ITE. Ya kan? Nah itu. Ya, ya. Jadi dipreteli. Coba kalau Pak Paul Jang di Indonesia. Habis dia. Itu contohnya. Jadi pusat kekuatannya itu dipreteli. Nah cuman ini celakanya. Gini loh. Saya takutnya Hamas-Hamas yang ada di sana itu nanti mencari apa namanya mencari surganya di Indonesia. Ini yang Loh, tapi bahaya kan, karena kita lihat imigrasi kan indikasinya. kembali lagi, Pak, imigrasi. Harus tolak dong, Pak. Iya, iya makanya intelijen saya bilang dia bagian dari intelijen negara. Dia bagian intelijen negara. Nah yang begini-begini nih intelijen itu bukan BAIS saja. BAIS itu terbatas intelijennya. BAIS itu kan termasuk intelijen pertahanan. Sebenarnya BAIS itu miliknya Departemen Pertahanan. Makanya antara BAIS, antara TNI juga dengan Menteri Pertahanan itu ada friksi, ada gesekan.
Dari mana sekarang Menteri Pertahanan, dari mana dia dapat intelijen tentang pertahanan? Dia harus punya intelijen. Ketika mau didirikan intelijen pertahanan, ya Kabais lah waktu itu yang tidak setuju. Karena dia pakai paradigma mana? Dia pakai aturan mana? Dia pakai standar mana? Makanya saya bilang, balak kosong lah, ilmu intelijennya masih intelijen apa? Nggak tahu saya. Apa dia ahli elektronika? Oh, tunggu dulu. Saya seorang apa perwira Arhanud yang bermain dengan elektronika, intelijen radar, intelijen apa semua. Dia tahu itu electronic support missile. Dia tahu itu ECCM. Tahu dia ECM. Mana tahu dia? Tahu nggak dia intelijen suara? Tahu dia nggak intelijen komunikasi? Tahu nggak intelijen banyak? Jadi jamming umpamanya. Jamming itu ada gangguan, tapi bukan diususkan untuk ditembakkan. Kalau electronic countermeasure itu sengaja ditembakkan. Nah sekarang apakah pesawat itu kena jamming atau electronic countermeasure? Kalau electronic countermeasure itu dirasakan sama pilot, ya, dirasakan sama pilot. Nah biasanya kalau pesawat-pesawat tempur itu dilengkapi juga alat ECCM, electronic countermeasure. Itu bukan pesawat pilot saja, tapi ada ESM, electronic support measure. Itu dilakukan oleh siapa? Satuan elektronik. Indonesia belum ada pelajaran perang elektronika, perang pernika namanya. Kita memang belum siap. Coba di Inggris itu ada pernika. Saya pernah masuk ke sekolah itu, tapi di situ nggak boleh pegang pulpen. Ingat saja, nggak boleh, rahasia betul. Kita boleh masuk, tapi kita nggak boleh mencatat. Tidak dibagi buku. Itulah. Nah ini pernika, ada sekolah perang pernika. Di mana? Carilah dulu. Cari di Indonesia ada. Dari mana pula beliau itu bisa tahu tentang itu? Bullshit semuanya lah. Hati-hati loh. Saya titik koma saya pelajari di militer ini, tahu nggak? Doktrin-doktrin itu saya pelajari. Besok saya tunjukkan. Ya. Jadi bukan nggak ngerti. Emang saya nggak sekolah intelijen, nggak perlu saya sampaikan. Orang intelijen itu tidak pernah memamerkan, tahu nggak? Dia pakar intelijen, nggak ada. Pernah Pak Beni nyampaikan itu? Saya pakar intelijen, nggak ada. Cuman mau dia diperangkap aja, gobloknya bukan main. Ya saya beritahu aja, saya nggak suka saya, karena itu menyangkut masalah negara, bukan masalah pribadi. Kalau yang ngomong seperti siapa pakar seperti Pak Imanto, pakar-pakar sipil itu ya biar aja. Dia bukan orang intelijen. Itu dia kan pakar hukum. Silakan bicara hukum. Intelijen hukum juga masih ada. Karena hukum ini permainannya banyak sekali. Hati-hati loh kita. Nah, kalau bagi saya itulah. Jadi intelijen ada counter intelijen. Nah, ada spionase, ada counter spionase. Ada propaganda, ada counter propaganda. Sabotase juga demikian. Coba kita bicara itulah. Kalau bicara intelijen. Apalagi Bu Ellen, saya kira secara garis besar ya, saya bisa menjelaskan seperti itu. Saya Halo. kira udah cukup, Pak Tobing.